Ya, tentu kita bisa mencas kendaraan listrik di rumah, dan ini adalah merupakan kelebihan kendaraan listrik dibandingkan kendaraan konvensional. Karena kita bisa mencas bahkan di rumah. Kalau kendaraan konvensional kita harus mengisi bensin di SPBU. Jadi pertanyaan berikutnya mungkin adalah harus seberapa besar daya di rumah sehingga kita dapat melakukan pengecasan kendaraan listrik. Ini sangat tergantung dari kapasitas baterai dan charger yang digunakan. Saat ini memang charger yang digunakan untuk mencas mobil listrik itu masih berdaya cukup besar, sehingga kita membutuhkan daya yang sesuai pada rumah, kira-kira sekitar 2200. Hal ini dikarenakan charger yang digunakan diatur sedemikian rupa arus yang masuk ke baterai supaya waktu pengecasannya cukup singkat, sehingga sebetulnya kita bisa mencas dengan daya rumah yang kecil, tapi waktu pengecasan baterai akan menjadi lebih lama. Dan untuk saat ini masih sedikit ya charger yang mempunyai daya yang rendah. Kenapa? Karena memang charger ini umumnya dikembangkan di negara-negara maju di mana tidak ada kendala dengan masalah daya pada rumah seperti itu. Kemudian pada saat pengecasan juga Anda tidak perlu khawatir terjadi ledakan atau hal yang tidak diinginkan, karena semua teknologi ini sudah melalui tahap pengujian untuk dipastikan keamanannya sebelum kemudian dipasarkan kepada masyarakat. Tentu kendaraan listrik aman digunakan karena seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, sebelum suatu teknologi kemudian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, sudah harus melalui beberapa tahap pengujian yang tentunya yang pertama, yang utama adalah untuk memastikan keamanannya. Kalau kita bandingkan dengan kendaraan konvensional, maka yang berbeda adalah sistem penggeraknya. Sisanya adalah sama dengan kendaraan konvensional, artinya kemampuan dia mengerem, kemampuan dia berakselerasi, kemampuan kalau kendaraan itu kemampuan melindungi penumpang dari terjadinya benturan, itu tidak ada bedanya antara kendaraan konvensional dengan kendaraan listrik. Nah, kalau kita membahas tentang sistem penggeraknya yang tadinya konvensional sekarang menggunakan listrik, itu juga sudah dipastikan keamanannya, tentu dari misalkan dari benturan ya. Sehingga kalau kita perhatikan kendaraan listrik itu peletakan baterainya ditempatkan pada lokasi tertentu agar dapat mencegah kondisi terburuk apabila benturan terjadi pada kendaraan listrik. Namun secara umum kendaraan listrik itu aman digunakan oleh masyarakat, jadi Anda tidak perlu khawatir terhadap faktor keamanannya. Kalau kita melihat beberapa berita yang pernah ada, seperti misalkan baterai kendaraan listrik yang meledak atau terbakar, itu sebetulnya dicegah pada sistem kontrol dari baterainya. Jadi sistem kontrol pada baterai itu mencegah terjadinya overheat, terjadinya overcharge, terjadinya kondisi-kondisi yang dapat membahayakan. Untuk itu tentu selain sudah saya sampaikan bahwasanya memang kendaraan itu sudah dipastikan aman, namun kita harus tetap mematuhi semua saran-saran dari pabrikan, misalkan jadwal perawatan, kemudian kondisi-kondisi yang memang harus dihindari, kondisi-kondisi yang harus kita cermati lebih baik, seperti misalkan apabila mungkin pernah terjadi benturan, atau mungkin kolong kendaraan pernah membentur sesuatu, maka kita harus segera mungkin datang ke bengkel untuk diperiksa, untuk meminimalkan hal-hal yang tidak kita inginkan dapat terjadi. Namun secara umum sistem kontrol yang maksudnya untuk memastikan keamanan baterai agar tidak terjadi kondisi yang membahayakan itu sudah didesain sedemikian rupa untuk mencegah hal tersebut bisa terjadi.